Saat ini sedang ramai tentang gerakan Jokpro 2024. Jokpro 2024 ini artinya menggandengkan antara Jokowi dengan Prabowo untuk Capres dan Cawapres 2024 mendatang. Tentu ini berdampak terhadap menuntut adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan sementara tidak segampang yang dibayangkan, tidak sesederhana yang dipikirkan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pilpres, bahwa Presiden masa jabatan 5 tahun dan diperbolehkan menjabat 1 kali periode kemudian, itu maksimumnya. Dan itu jelas di Undang-Undang Dasar itu ya. Artinya apa? Gerakan Jokpro yang menuntut amandemen tentu beresiko terhadap merusak demokrasi di Indonesia dan tidak sehat buat politik ke depan. Jika tujuan gerakan Jokpro ini untuk menekan atau menghilangkan polarisasi ekstrim atau menekan, mengurangi biaya atau ongkos politik khususnya dalam Pilpres 2024 mendatang, ini harus diuji. Tidak bisa subjektif, tidak bisa deskriptif ya. Beda antara deskriptif dengan uji hipotesis. Nah, yang saya maksud di sini adalah pengujian hipotesis, bahwa apakah gerakan Jokpro bila mana Jokowi dan Prabowo digabungkan nih menjadi calon presiden wakil presiden 2024 akan berpengaruh besar dan signifikan terhadap menekan polarisasi ekstrim. Tentu harus dirumuskan ya variabelnya, kemudian dilakukan survei primer, data primer ya, kemudian dianalisa variabel, diuji hipotesis, dilakukan pemodelan statistik. Sehingga kita dapat menyimpulkan secara valid dan objektif. Ada pertanyaan besar, kenapa tidak programnya saja yang digabungkan? Kenapa harus orangnya? Karena berbeda. Kalau menggabungkan orangnya, Jokowi dengan Prabowo-nya, maka itu akan berhadapan dengan konstitusi dan amandemen UUD 45 ya, itu udah hukum pasti. Walaupun memang amandemen ini dikatakan bukan kitab suci ya jelas, tapi ya tidak elok ya dan tidak apple to apple untuk mengatakan demikian. Kenapa tidak programnya saja? Jokowi ini aset bangsa, Prabowo ini aset bangsa. Jokowi punya program dengan para relawannya dulu 2014 maupun 2019 lalu. Digabungkan aja dengan programnya Prabowo, kemudian memilih paslon baru gitu, calon baru. Misalkan katakanlah di sini ya, kalau kita dari survei ke survei di situ ada top survei ya, barangkali berdasarkan popularitas maupun elektabilitas. Program-program tersebut ditawarkan untuk mendorong dan gerakan mendukung, seperti katakanlah gerakan mendukung Ganjar kan ada tuh, gerakan mendukung barangkali Anies Baswedan, gerakan mendukung Prabowo, gerakan mendukung Tri Risma, dan gerakan mendukung Ridwan Kamil barangkali dan sebagainya. Jadi gerakan ini atas dasar penggabungan programnya, saya rasa itu tidak bermasalah, tidak terlalu beresiko juga dan menabrak konstitusi gitu. Kalaupun mau dilakukan dengan alasan adalah menekan polarisasi ekstrim, ada cara lain sebenarnya. Contohnya adalah bagaimana kita mendorong presidensial threshold PT yang sekarang ini minimal ambang batasnya 20%, yang itu sudah jelas dan sudah pasti berpengaruh signifikan terhadap polarisasi. Harus diketahui bahwa amandemen UUD 45 untuk presiden 3 periode, tentu ini dampaknya terhadap merusak demokrasi di Indonesia dan tidak sehat untuk politik ke depan. Bukan menekan polarisasi ekstrim, justru menurut saya ini justru malah tidak sehat buat politik demokrasi di Indonesia, dan juga terjadi monopoli kekuasaan dan kembali ke zaman Orde Baru. Jadi banyak hal yang menjadi
kontroversial di sini. Saya kira ini sudah bukan variabel sederhana, tetapi ini udah variabel strategis ya, mengusung gerakan Jokpro 2024 ini. Saya sih pribadi ya, ini subjektif saya, saya pribadi, gerakan Jokpro ini tidak terrealisasi sampai terjadi sebuah keputusan strategis, baik itu dari DPR maupun dari dorongan publik tentang gerakan Jokpro 2024 tersebut.